tentang nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid. Tujuan dari diskusi ini yakni mampu kenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Nah, perkenalkan anggota kelompok kami ada Pak Endi Kuswantoro, kemudian ada Bu Lasmina, ada Pak Yuda Prasetya, ada saya sendiri Nini Haryati, ada Bu Chandra Rahayu Ningtyas, dan ada Bu Endah Wahyuni. Nah, terkait dengan kultur atau budaya atau kearifan lokal yang kami sajikan yang khas dengan daerah kami adalah batik khas Trenggalek. Jadi kearifan lokal khas Trenggalek yang kami angkat untuk kami diskusikan. Karena apa? Batik Trenggalek memiliki beberapa motif batik yang khas dengan menambahkan ciri khas kultur budaya lokal seperti tanaman cengkeh. Karena apa? Tanaman cengkeh ini menjadi komoditas unggul dari Trenggalek dan ini dituangkan dalam bentuk batik gitu ya gambarnya. Kemudian manggis juga merupakan hasil dari Trenggalek. Ada juga padi yang memang mayoritas orang-orang Trenggalek itu adalah seorang petani begitu. Kemudian ada anggrek sebagai lambang keindahan yang di Trenggalek juga anggrek itu bisa tumbuh subur gitu. Kemudian dari sisi seni batik itu juga mengambil dari seni yaitu Turonggo Yakso. Jadi kompleks sekali gambar-gambar yang bisa diaplikasikan ke dalam batik yang mengambil dari kearifan lokal seperti itu. Ini kebetulan saya juga memakai batik khas Trenggalek ini cengkeh, ini batik cengkeh. Saya lanjutkan. Kemudian kekuatan konteks sosiokultural di Trenggalek yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa konsep yang kami angkat adalah tentang batik Trenggalek, maka yang kami sajikan di sini terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari membatik ini maka ada tujuan atau implementasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam hal budi pekerti, di mana budi pekerti itu dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, kemudian karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya dalamnya yang memadukan antara cipta, karsa, dan karya seperti itu. Kemudian dari Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara ketika kegiatan membatik itu ibarat petani, maka dibutuhkan ketekunan, keuletan, kesabaran, keikhlasan, gigih, tuntas, dan pantang menyerah. Jadi ketika membatik itu sangat dibutuhkan ilmunya Pak Tani, yang dimana harus ada tekun, harus ulet, telaten, dan ikhlas, gigih, dan seterusnya. Kalau tidak, batiknya tidak akan jadi seperti itu. Kemudian dari segi tentang bermain, bahwa membatik adalah bermain, dan bermain bagi anak didik adalah bekerja yang menghadirkan kebahagiaan. Nah, sebagaimana tadi juga di kelompok 2 disebutkan bahwa bermain sambil belajar. Nah, di sini membatik itu adalah sebuah wahana bermain, sebuah permainan, di mana hasil dari membatik ini akan menggembirakan karena proses yang begitu membutuhkan ketelatenan, keuletan, gitu, keikhlasan, kegigihan, maka hasilnya itu akan sangat membahagiakan seperti itu. Dan prosesnya dari membuat batik sendiri itu walaupun dengan perjuangan yang luar biasa, tapi ada rasa yang menyenangkan ketika menorehkan bentuk-bentuk dari batik seperti itu. Kemudian dari sisi kodrat alam dan zaman bisa dipahami bahwasanya batik itu adalah warisan leluhur
warisan budaya Trenggalek yang harus dilestarikan. Jadi walaupun sekarang banyak sekali batik-batik yang dicetak oleh pabrik-pabrik yang modern, namun batik tulis khas Trenggalek itu akan tetap dilestarikan dan insya Allah itu menjadi branded Trenggalek seperti itu. Kemudian dari sisi pengetahuan, sebagaimana yang kami pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwasanya syarat pendidikan itu salah satunya adalah ilmu gitu ya, dinamakan ilmu pendidikan, itu merupakan syarat pendidikan. Jadi dalam hal ini pengetahuan yang diperlukan adalah ketika pemilihan bahan alat untuk membatik itu butuh ilmu gitu. Harus punya pengetahuan untuk dari mulainya saja itu harus mencari alat bahan yang bisa menjadikan sebuah hasil membatik itu berkualitas tinggi seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara ini yang dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah Trenggalek menjadi penguatan karakter murid sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Bagaimana implementasi atau perwujudan dari tema membatik itu bisa kami sampaikan seperti ini, bahwa penguatan karakter profil pelajar Pancasila yang sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tergambar dalam langkah-langkah pembuatan batik. Yang pertama, ketika mau membatik itu pasti harus punya gagasan-gagasan atau ide. Menuangkan ide atau gagasan-gagasan. Dalam hal ini membuat skesa batik ya. Dalam hal ini diperlukan karakter bernalar, kritis dan kreatif. Kemudian yang kedua, bekerja sama atau berkolaborasi dengan tim, gitu ya. Jadi ketika kegiatan membatik di sekolah ini, terutama karena yang kita bicarakan adalah lingkup murid gitu ya, itu diperlukan kolaborasi antar murid. Dan ini masuk ke ranah gotong royong. Kemudian yang ketiga, ketika membuat produk batik berdasarkan ide, ini anak-anak dituntut untuk mandiri untuk membuat batik tersebut. Nah, kemudian dari langkah-langkah membatik itu akhirnya akan tercipta, akhirnya akan menghasilkan sebuah hasil yang tadi saya sampaikan menggembirakan, dan inilah hasil proyek dari kegiatan-kegiatan murid dalam membatik. Nah, dalam syarat pengetahuan ini disebut sebagai tombol pendidikan seperti itu. Kemudian kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya. Nah, menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan membatik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai pendidikan dalam kegiatan membatik dengan corak khas Trenggalek, yaitu dengan memasukkan pembelajaran bagaimana cara membatik dengan motif khas Trenggalek dalam pembelajaran muatan lokal, sekaligus pada saat yang sama memberikan penjelasan tentang makna-makna yang terkandung dalam tahap dan proses membatik. Jadi dimasukkan ke dalam muatan lokal. Kemudian yang kedua, selain di muatan lokal, kegiatan Jumat Budaya, yaitu setiap siswa juga gurunya itu diwajibkan untuk memakai baju khas Trenggalek atau batik khas Trenggalek di hari Jumat, seperti itu ya. Kalau mungkin ada kebijakan di sekolah yang berbeda-beda, tapi intinya bahwa kegiatan untuk pembudayaan ini itu bisa dengan mewajibkan anak didik dan guru memakai baju khas Trenggalek atau batik khas Trenggalek gitu. Yang ketiga,
Bentuk konkret antara filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan sosiokultural budaya khas Trenggalek adalah spirit belajar sepanjang hayat, di mana seorang pembelajar haruslah memiliki jiwa yang tekun, ulet, dan baik budi untuk pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, yang keempat, memunculkan kreativitas siswa dalam membuat batik dengan memberikan skenario dalam pembuatan batik. Berawal dari gagasan atau ide, tema batik kembali ke dalam kodrat alam, siswa bebas bereksplorasi dari bahan, warna, dan kain. Kolaborasi dengan kelompok membuat perencanaan atau job sheet, proses pembuatan, dan akhirnya ke project atau hasil akhir. Selanjutnya, yang kelima, dengan kegiatan membatik, maka memberikan kesempatan anak didik dalam mengeksplorasi diri, mengenali bakat dan minatnya melalui kegiatan membatik ini. Yang keenam, memahamkan anak didik tentang kebermanfaatan batik. Misalnya, batik memiliki nilai jual yang bisa menjadi alternatif usaha sebagai bekal hidup anak didik di masa mendatang. Ini sesuai dengan konsep pengajaran dan pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pengajaran dan pendidikan adalah mempersiapkan atau bekal hidup anak di masa mendatang, baik sebagai masyarakat maupun di lingkungan budaya sekitarnya, seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok 1, mohon maaf jika ada kekurangan.